Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatizah, bapak-bapak, para hujjaj, para sepuh, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Balaghah. Ya, Al-Balaghah dari beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita baca, ya, itu pada halaman 171, ya, paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Balaghatu. Al-awwalu kamasali habbatin syabbaha subhanahu as-sadaqatu allati tunfiku fi sabilihi bihabbatin zuri'at wa barakahal maula fa asbahat sab'umi'ati habbah fa fihi tashbihun mursalun mujmalun li dzikri adatut tashbih wa huzifa wajhus syabah. Qala Abu Hayyan wa hadha at-tamthil taswirun lil ad'afi ka'annaha ma'ilatun baina ainai an-nazir.
Asani anbatat sab'a sanabil. Isnadul inbat ilal habbah isnadun majazi wa yusamma al majazi al aqli li'anna al manbat fil haqiqah huwa Allah ta'ala. As-salis mannau wala aza min babi zikril 'am ba'dal khas li ifadati syumul li'anna al-adza yashmalu al-man. Ar-rabi' kamasali safwanin 'alaihi turab fihi tashbihun yusamma tashbihan tamsiliyan li'anna wajhu syabah muntazi'un min muta'addidin wa kadzalika yujad tashbih tamsili fi qawlihi kamasali jannatin birabwatin. Al-khamis ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun. Al-ayah lam yuzkar al-musyabbah wala adatut tashbih wa hadha an-naw' yusammihi ulama'ul balaghah isti'arah tamsiliyah wa hiya tashbihun hal bihalin lam yuzkar fihi siwa al-musyabbah bihi faqat wa qamat qara'in tadullu ala iradati tashbih wal hamzatu lil istifham wal ma'na ala tab'idi wan nafi ay ma yawaddu ahadun zalik. As-sadis tugmidu fi al-muradu bihi huna at-tajawuz wal musahalah li'anna al-insan idza ra'a ma yukrahu aghmadu 'ainaihi li'alla yara zalika fa fihi al-kalamun majazun mursal au isti'arah wallahu a'lam. Pada pembahasan mengenai al-balaghah ya atau yang kita kenal dengan keindahan ya penggunaan bahasa dari beberapa kalimat ya yang ada pada ayat yang sudah kita baca ya. Nah, dalam ayat yang sudah kita baca ada kalimat kamasali habbah ya. Artinya kamasali habbah kemarin apa? Seperti biji ya, seperti bijian ya. Nah, di sini dijelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menyerupakan ya sedekah itu seperti bijian yang ditanam. Ya. Nah, di dalam keterangannya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan syabbaha subhanahu as-sadaqah ya allati tunfiqu fi sabilihi bihabbatin zuri'at ya. Allah Subhanahu wa taala menyerupakan ya sedekah yang dikeluarkan fi sabilihi di jalan Allah Subhanahu wa taala bihabbatin zuri'at ya seperti biji yang di apa? Yang ditanam. Ya, tuh. Jadi kita kan ketika menganalogikakan ya yang namanya bijian ketika ditanam artinya bibit ya. Ketika ditanam itu pasti akan apa? Tumbuh. Ya. Keinginan orang yang menanam bibit pasti mengharapkan bibit yang ditanam akan tumbuh apa? Subur. Ya, dan banyak menghasilkan buah ataupun sesuatu yang akan memberikan apa? Manfaat dari apa yang dia tanam, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun ya ketika menyerupakan tuh ya sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah itu laksana seperti orang yang menanam bijian. Ya, tuh. Wa barakaha al-maula ya setelah ditanam Allah Subhanahu wa taala memberikan apa?
keberkahan. Apa sih artinya berkah? Ya, berkah menurut bahasa artinya az-ziyadah. Ya, berkah itu artinya bertambah. Ya, sedangkan menurut istilah ya, yang namanya berkah itu adalah az-ziyadatu fil khair. Ya, bertambahnya kebaikan. Itu namanya berkah. Ya, kalau ada orang punya duit nggak banyak tapi berkah. Ya, apa maksudnya? Duit itu memberikan apa? Banyak kebaikan meskipun nggak banyak duitnya, tapi apa? Banyak memberikan apa? Jalan menuju kebaikan. Itu namanya berkah. Ya, tuh. Nah, keberkahan ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya bagi orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah itu sampai berapa kali lipat? Fa asbahat sab'u mi'ah habbah. Ya, sampai mencapai 700 apa itu? Biji. Padahal dia nanam satu, tapi bisa menumbuhkan menjadi berapa? 700 ya pohon yang tumbuh tuh. Ya. Lah, di dalam ilmu balaghah ya, penggunaan kata seperti ini ya, tuh dikatakan menurut ulama balaghah artinya apa? Fafihi tashbihun mursalun mujmalun. Ya, itu mengandung tasbih apa? Mursal mujmal. Ya. Apa itu? Yang namanya tasbih mursal atau tasbih mujmal? Ya. Yang dinamakan mursal itu ya, di sini dikatakan disebutkan adat tasbihnya. Adat tasbih itu artinya alat yang digunakan untuk persamaan suatu kata atau kalimat. Ya, seperti Muhammadun kal qamar. Ya. Nah, huruf kafnya ini ya merupakan apa? Adat tasbih. Ya, artinya alat ya yang digunakan untuk persamaan. Ka Muhammadun kal qamar. Muhammad seperti apa? Rembulan. Ya, ini kapnya ini adalah apa ya? Adatut tasbih. Ya, tuh. Nah, ya, sedangkan mujmal di sini maksudnya apa? Tasbih yang tidak disebutkan wajhu syibhnya atau titik persamaannya. Tuh, ya. Artinya titik persamaannya itu enggak disebutin. Ya, kalau tadi kan Muhammadun kal qamar. Ya, Muhammad itu ya seperti rembulan. Kenapa disamakan seperti rembulan? Ya, karena mukanya Nabi Muhammad yang sangat bercahaya. Ya. Tapi kalau yang ini ya, orang sedekah kok disamain dengan biji-bijian yang ditanam. Ya. Berarti apa tuh? Adatnya disebutkan tapi wajah syabahnya tidak apa ya? Tidak disebutkan karena kelihatannya nggak cocok banget. Ya, kok sedekah disamain dengan apa? Bijian yang dia tanam, ya. Itu makanya apa itu? Ya, dikatakan ya ada mursal mujmal. Nih, li zikrihi adatus tasbih. Ya, ada tasbihnya itu diapain? Disebutkan. Mana itu ada tasbihnya? Ka. Ya, ka ma. Kapnya ini adalah ada tasbih, yaitu huruf atau alat yang digunakan sebagai untuk persamaan. Ya, tuh. Wa huzifa wajhus syabah. Ya, sedangkan wajhus syabahnya ini diapain? Dibuang. Ya, atau dihilangkan. Ya. Lah kenapa dihilangkan? Karena kalau diartikan secara literal kelihatannya nggak ada kecocokan antara sedekah dengan apa? Dengan bijian yang dia tanam. Ya, kalau tadi kan ada kecocokan. Muhammad seperti rembulan. Kenapa? Karena muka Nabi Muhammad yang sangat apa? Bercahaya. Tuh, ya. Tuh yang pertama. Qala Abu Hayyan, ya, berkata Abu Hayyan, ya,
Wa hadza tamsil taswirun lil ad'ab, ya. Nah, penggunaan ya tasbih mursal mujmal di sini kata Abu Hayyan ya merupakan apa? Tamsil taswirun lil ad'ab, suatu gambaran akan banyaknya atau lipat gandanya pahala yang Allah akan apa ya? Akan berikan ka'annaha ma'ilatun baina ainai an-nazir. Ya, seakan-akan pahala yang berlipat ganda itu kata Abu Hayyan nampak atau kelihatan di mata siapa? Di mata orang yang ngelihat. Tuh. Ya, makanya menggunakan apa? Tasbih mujmal mursal. Tuh, atau mursal mujmal kata Ibnu Hayyan. Ya. Tuh. Lah kenapa? Ya iyalah. Ya, ketika orang bersedekah itu ya nampaknya seakan-akan tuh besarnya, banyaknya, lipat gandanya pahala itu benar kelihatan. Di mana? Di mata ainai an-nazir. Di antara apa? Dua mata orang yang melihat. Tuh, makanya menggunakan apa? Tasbih mursal mujmal, ya. Itu yang pertama. Ada kata kamasali habbatin, ya, seperti biji-bijian, ya. Tuh. Asani, ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Anbatat sab'a sanabil. Ya, anbatat sab'a sanabil. Ya, tumbuh sampai 7 apa? Tangkai. Ya, tumbuh sampai 7 tangkai. Nah, di sini ya, isnadun al-inbat ilal habbah. Ya, tuh. Penyandaran ya kata atau kalimat inbat ilal habbah kepada apa? Kepada biji-bijian. Artinya itu yang namanya tangkai tidak akan tumbuh kalau nggak ada apa ya? Bibit, ya. Tidak ada apa? Biji yang dia tanam. Tuh, ya, tuh. Nah, kenapa di sini ya menggunakan atau penyandaran kata inbat ilal habbah? Di sini dikatakan majazi yusamma al-majazi al-aqli. Ya, di sini menggunakan istilah dalam ilmu balaghah namanya majazi al-aqli. Ya. Apa itu majazi al-aqli? Ya, majazi al-aqli artinya menyandarkan makna suatu perbuatan kepada objek lain selain objek sebenarnya. Ya, jadi penyandarannya itu kepada objek lain. Kalau kita lihat di sini anbatat sab'a sanabil, ya, menumbuhkan sampai tumbuh 7 batang. Ya, nah itu kan penyandaran seakan-akan apa itu? Ya, tidak kepada objek ya selain yang sebenarnya. Ya. Ya. Nah, dalam hal ini ya dikatakan tadi kenapa ya menggunakan majaz al-aqli li'annal ya al-munbit fil haqiqah huwallahu ta'ala. Ya, karena pada hakikatnya yang menyebabkan bijian itu bisa tumbuh adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan tumbuh sendirinya. Pasti ada yang apa ya? Yang menumbuhkan. Ya, kalau bijian disandarkan kepada ya tanah doang, kalau Allah bilang atau katakan nggak tumbuh, kira-kira bisa tumbuh nggak? Akan bisa. Ya, tuh. Kenapa? Karena fil haqiqah al-munbit wallahu subhanahu wa ta'ala. Hakikat yang sebenarnya yang menumbuhkan bijian itu adalah siapa? Allah, bukan apa ya? Dengan sebab ya bijian itu saja, ya. Tuh. Baik. Itu yang kedua. Kemudian as-salis, yang ketiga, ada kata ya atau kalimat mannan wala aza. Ya, mannan wala aza. Ya, udah saya jelaskan kemarin kata mannan artinya apa? Manna itu artinya mengharap, ya, mengharap pujian, mengharap balasan, ya. Al aza itu artinya apa? Menyakiti,
ya, merendahkan orang yang dia beri, itu namanya al-adza tuh, ya, tuh. Nah, dalam kalimat mannan wala adza min babi zikril 'am ba'dal khas. Ya, menyebutkan sesuatu yang umum setelah yang khusus. Ya, tuh. Apa maksudnya? Tujuan ya menyebutkan sesuatu yang umum setelah ada yang khusus. Artinya kalau udah ada yang khusus kok kenapa yang umum disebutin? Kan gitu. Nah, ini ada rahasianya dalam ilmu balaghah. Apa rahasianya? Li ifadatis syumul, agar mencakup ya keseluruhan. Kenapa? Li annal adza yashmalu al-man. Ya, karena yang namanya al-adza, menyakiti itu di dalamnya termasuk apa? Suatu yang al-manna. Artinya harapan itu juga merupakan sesuatu perbuatan yang tidak dibenarkan saat apa ya? Kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, jadi itu rahasianya menyebutkan yang umum setelah yang khusus tuh ya. Baik. Ar-rabi, yang keempat, ya. Kamasali safwanin alaihi turabun. Ya, kamasali safwanin alaihi turabun. Safwan alaihi turabun, ya. Seperti apa tuh? Safwan, ya, batu licin yang ditutupi oleh apa? Debu. Ya, tuh kemarin ada kata itu. Nah, dalam hal ini ya ada namanya fihi tasbihun yusamma tasbihan tamsilian. Ya. Tuh. Nah, ada tasbih tamsilian. Apa itu tasbih tamsilian? Tasbih tamsilian artinya ya susunan kalimat yang digunakan bukan pada makna yang aslinya. Ya, jadi yang namanya ya tamsil di sini adalah susunan kalimat yang digunakan bukan pada makna yang apanya? Yang aslinya. Kenapa? Karena di sini kan kalau kita artikan kamas ali safwanin alaihi turab, ya seperti batu licin yang ditutupi oleh debu. Ya, ini kan nggak cocok. Kok sodakoh diibaratkan seperti baju apa namanya? Ya, perbuatan sodakoh yang diiringi manan dan azza itu seperti batu licin yang diapain? Yang ditutupi oleh banyak debu. Ya, artinya apa? Itu batu yang licin, ya, atau sodakoh yang kita keluarkan. Manakala kita itu melakukan dua tadi, yaitu manan, ya, adanya suatu pengharapan, wal azza, ya, penghinaan kepada orang yang dia beri, ya, itu seakan-akan tidak adanya kecocokan penggunaan kalimat tersebut. Makanya menggunakan dalam ilmu balaghah di sini namanya tasbih tamsiliyah. Apa tadi? Yaitu ya susunan kalimat yang digunakan bukan pada makna aslinya. Ya, jadi bukan pada makna asli yang sebenarnya. Karena kalau digunakan pada makna atau arti yang sebenarnya, ini udah jelas ya, jauh banget tidak pas ketika disamakan orang yang bersedekah dengan apa? Dengan suatu batu yang banyak ditutupi oleh apa? Debu. Tuh, ya. Baik. Li'anna wajhut tashbih muntazi'un. Ya, karena wajhus syabahnya ini, ya, wajhus syabahnya itu apa? Ya, wajhus syabah artinya titik persamaannya itu muntazi. Apa itu muntazi? Dibuang. Ya, titik persamaannya diapain? Dibuang. Kenapa dibuang? Karena di sini ya min muta'addidin. Ya, dari berbagai macam ya, apa tuh susunan kalimat. Wa kadzalika yujad tasbih tamsili. Ya, begitu pula terdapat tasbih tamsili juga dalam ayat lanjutan yang berikutnya kama sali jannatin bi rabwatin. Ya, nah ini namanya apa? Ya, majaz tamsiliyah atau penggunaan ya kalimat
yang digunakan ya bukan pada apa ya makna atau arti yang sebenarnya ya karena tidak ada cocokan kalau kita artikan secara literal kalimat-kalimat yang ada seperti ini. Itu yang keempat ya. Yang kelima, al-khamis, ayawaddu ahadukum antakuna ya lahu jannatun ya al-ayah. Itu ada ayat yang udah kita baca juga ya. Di sini dikatakan oleh pengarang kitab lam yuzkar al-musyabbah wala adatut tashbih. Ya, tuh. Al-musyabbahnya tidak disebutkan dan juga apa ya? Adat tasbihnya juga tidak disebutkan. Ya. Wajhu syabahnya tadi yang menyerupai, kemudian adat tasbihnya adalah alat yang digunakan untuk ya menyerupai. Itu enggak disebutin dua-duanya. Ya. Nah, dalam hal ini ya sama ya itu faqat waqamat qara'in tadullu ya ala iradatit tasbih. Maaf. Wa hadzal nau yusammihi ulamaul balaghah isti'arah tamsiliyah. Yani sama dengan apa? Yang keempat ya, artinya ini adalah menurut ulama balaghah adalah tamsiliyah atau isti'arah tamsiliyah. Apa itu tadi? Saya ulang lagi ya, yaitu susunan kalimat yang digunakan bukan pada makna yang sebenarnya. Ya kan? Kalau kita mengatakan suatu kalimat, ya kan? Kita katakan contohnya ya, Muhammadun yazhabu ilal madrasah. Ya, itu kalau kita artikan makna arti yang sebenarnya apa itu? Muhammad pergi ke mana? Ke sekolah. Ya, tuh. Nah, kalau kita artikan bukan yang sebenarnya, ya, tuh. Kita bilang apa? Muhammad apa itu? Pergi, ya, atau berjalan, ya. Tuh, kemana? Ke tempat yang dimana orang banyak kumpul, contohnya. Di situ ada guru, ada apa lagi? Ada santri, ya. Nah, itu kan apa tuh? Bukan makna yang sebenarnya. Tapi makna yang sebenarnya adalah ketika kita artikan sesuai kalimat yang ada, Muhammadun yazhabu ilal madrasah. Muhammad pergi kemana? Ke sekolah, ya. Tapi kalau kita artikan bukan makna yang sebenarnya, itu namanya apa? Majaz tamsili. Ya, susunan kalimat yang digunakan bukan apa tadi? Pada makna atau arti yang sebenarnya. Itu yang keberapa? Yang kelima. Nah, kemudian wahia tashbihun halun bihalin. Ya, yaitu tasbih yang digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan dengan keadaan yang lainnya. Lam yuzkar fihi siwa al-musyabbah. Ya, tidak ada yang disebutkan kecuali hanya apa saja? Al-musyabbah bihi. Ya, yang disebutkan hanya apanya saja? Yang menyerupakannya saja. Ya, faqat wa qamat qara'in tadullu ala iradati tasbih. Di situ ada qarinah. Ya, ada kaitan, ada hubungan yang apa? Yang menunjukkan kalau itu adalah bentuk tasbih. Ya, ya itu. Wal hamzah lil istifham. Nah, adanya huruf hamzah. Mana huruf hamzah itu? A. Ya kan? Ayawaddu. Ya kan? Hamzah ini merupakan apa? Lil istifham. Apa itu istifham? Untuk menunjukkan kata apa ya? Kata tanya. Ya. Jadi dalam bahasa Arab kata tanya itu ya, itu dalam bahasa Arab apa? Istifham. Ya. Lah kenapa menggunakan istifham di sini? Dijelaskan wal makna alat tabi'idi wan nafyi ai ma yawaddu ahadu zalik. Ya, menggunakan apa? Bertujuan untuk at-tab'id. Apa itu tab'id? Untuk menjauhkan wan nafyi dan meniadakan ai ma yawaddu ahadu zalik. Enggak ada orang yang pengen mendapatkan hal seperti itu. Kenapa? Dia udah nanam. Ya, tanaman yang dia tanam tuh bibitnya tumbuh Pak, besar. Ya, udah banyak kembang yang akan menghasilkan buah. Ya, udah mulai kelihatan nampak buah-buahnya. Ya, tuh
Tahu-tahu ketika tuh kebun yang dia tanam udah subur, udah dirawat dengan sebaik-baiknya, ya, pas lagi mau berbuah dihantam oleh apa? Angin yang sangat keras. Ya, oleh badai yang begitu dahsyat. Yang menyebabkan apa? Menyebabkan tuh semua tanaman atau tumbuhan yang dia tanam itu nggak bisa diambil manfaatnya. Ya, begitu juga ketika ada orang bersedekah, sedekahnya banyak, tapi ketika dia bersedekah, apa itu? Dia manan wal aza. Dia ngarepin sesuatu wal aza dan juga apa ya? Mencela atau menghina orang yang dia beri, sama seperti orang tadi itu dia udah nanam cakep rapi, udah tinggi buahnya hasilnya itu, tapi belum sempat dia nikmati udah keburu diapain? Disapu oleh angin kencang dan hujan deras yang mengakibatkan apa? Tumbuhannya itu menjadi mati, tidak dapat menghasilkan apa-apa. Itu namanya apa? Majazun, ya, tamsiliyah, ya, atau tamsili, ya. Tuh, makanya ya, jangan sampai ketika kita sudah melakukan kebaikan apa saja, ya, kita sudah merasa kebaikan yang kita lakukan itu banyak, ya, kita rajin tahajud, kita rajin puasa, kita rajin sedekah, ya. Tapi banyaknya kebaikan yang kita lakukan itu sering kita ceritain ke orang lain, ya, kita omongin ke orang lain, ya. Itu kata Nabi nanti bakal apa tuh? Bakal seperti yang ini nih. Ya, tuh, dia udah amalnya banyak tapi lantaran dia cerita-ceritain ingin ria, ingin ujub atau karena takabur, maka di sisi Allah tuh sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan itu akan apa? Hilang lenyap, tidak memiliki sedikit pun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayang kan? Ya, kita sudah beramal, capek, malam-malam hujan-hujan kita bangun, tahajud berapa itu? 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, ya, sampai bahkan sampai 30 rakaat. Ya, habis subuh kita jalan keliling bertamu, kita ceritain ke orang semalam gua sampai pegel. Ya, salat tahajud banyak banget ya gue itu. Kayaknya nggak ada dah orang yang tahajud kayak gue. Ya, hujan-hujan begini gue bisa bangun. Mana ada orang tuh, ya. Nah, ini, ya, ini namanya apa? Ria, ya. Enggak boleh. Udah, kita melakukan pekerjaan kebaikan itu sesuai dengan perintah Allah. Apa? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Berbuatlah, kata Allah, maka Allah dan Rasul yang akan melihat apa? Kerjaan ataupun perbuatan yang kita lakukan, ya. Nggak perlu orang lain tahu, nggak perlu orang itu menyanjung kita, nggak perlu orang sekitar kita menganggap kita orang yang paling benar, ya. Nggak perlu kita sedekah, nggak perlu orang bilang kita adalah orang yang paling dermawan, nggak perlu, ya. Tuh, karena apa? Karena sanjungan manusia itu sifatnya semu, sementara saja. Sementara yang namanya balasan Allah itu akan apa? Kekal abadi ila yaumil qiyamah. Ya, itu akan kekal abadi sampai hari kiamat, bahkan sampai nanti kita akan menghadapi kehidupan yang kekal abadi, yaitu apa? Kehidupan kelak di akhirat tuh, ya. Nah, orang, ya, menyanjung kita, ya, apa namanya, ya, mengangkat-ngangkat kita, itu ada batasnya, ya kan? Dia lagi sehat mungkin bisa nyanjung-nyanjung kita, muji-muji kita. Kalau udah sakit, udah, ya, mohon maaf, apalagi udah meninggal, masih bisa dinyanjung kita? Nggak akan bisa, ya. Tapi ketika pahala yang ada di sisi Allah itu tidak akan pernah ada batasnya dan tidak akan hilang selamanya selama kita tidak melakukan hal-hal yang akan menjadikan hilangnya seluruh pahala yang kita sudah lakukan, ya. Tuh. Kenapa? Karena, ya, tuh, pahala yang kita lakukan, kita itu, ya, amal perbuatan itu gampang untuk kita lakukan. Yang susahnya apaan tuh? Menjaga pahala itu. Ya, sama dengan ibarat membangun gampang. Ya, bangun masjid, bangun musola, bangun yayasan gampang. Yang susah apanya? Ngerawatnya nanti, jaganya, ya. Tuh,
Di antara menjaga atau merawatnya adalah apa? Menjadikan tuh bangunan ibadah itu memiliki fungsi yang benar-benar fungsi yang baik, ya, yang dinamakan dengan ta'mirul masjid atau ta'mirul musolla, ya. Karena kan di akhir zaman Nabi sudah katakan, nanti itu di akhir zaman umatku akan apa? Ya, terlihat nampak masjid megah-megah, musolla megah-megah, tapi orangnya enggak ada. Ya, kegiatannya enggak ada. Ya, sangat disayangkan kalau ada nampak kita lihat itu seperti itu, maka harus kita rubah. Ya, ya, namanya apa tadi saya katakan? Ya, merawat itu lebih susah ketimbang membangun. Bangun mah gampang. Ya, kita ajak orang untuk nyumbang, orang pasti tertarik. Nah, ketika udah jadi, fama ba'dahu nih, sesudahnya ini yang paling sulit, ya. Tuh, mudah-mudahan ya ini tidak terjadi ya di daerah kita, ya, ketika ada musola, ada masjid, ada majelis taklim, ya, bagus-bagus, tapi tidak ada apanya, manfaat kegiatan yang bisa diberikan untuk siapa? Untuk masyarakat sekitar. Apa guna bangunan cakep, fisik cakep, tapi mentalnya ini tidak apa? Tidak cakep. Ya, fisik sudah bagus. Sekarang yang terpenting apa? Mentalnya, orang-orang sekitarnya. Udah siap gak nih untuk menjadikan rumah Allah ini bukan saja sebatas tempat ibadah sholat, akin, tetapi sebagai tempat-tempat yang baik lainnya yang bisa diapain? Digunakan. Ya, itu. Baik. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ya, tugmidu fi. Arti tugmidu fi apa itu? Memejamkan mata. Ya. Nah, al-muradu bihi huna at-tajawuz. Ya, tuh. Yang dimaksud di sini adalah at-tajawuz wal musahalah. Arti tajawuz itu apa sih? Ngeremehin. Ya, wal musahalah artinya apa? Ya, gampangin. Ya, tuh. Li'annal insan, ya, karena yang namanya manusia itu idza ra'a ma yukrahu, ketika diperlihatkan sesuatu yang enggak enak, yang dia benci, apa itu? Agmado ainaihi. Dia pasti akan apain? Menjamin matanya. Ya, kita ngelihat ada orang yang enggak bisa ngelihat darah, kira-kira matanya diapain? Pejam, ya, atau wajahnya diapain? Ya, ditengokin. Ya, tuh. Itu manusia. Ya, ketika dilihat sesuatu yang menyeramkan, dia berusaha agar tidak apa? Tidak melihat. Nah, untuk tidak melihat diapain matanya? Dimeremin. Ya, itu namanya tugmidu fi. Ya, nah, sifat manusia itu ketika diperlihatkan sesuatu yang enggak enak pasti dia akan ngapain? Memejamkan matanya. Ya, tuh. Li alla yara dzalik. Ya, agar tuh sesuatu yang enggak enak itu dia enggak apa ya? Enggak lihat. Ya, karena kalau dia lihat berarti apa? Dia senang. Ya. Orang kalau ngelihat yang dia senang akan ngelihat atau enggak? Lihat. Ya, bapak-bapak punya bini cakep. Kelihatan pengen dilihat terus enggak? Lihat terus. Ya. Tapi kalau ngelihat sesuatu yang enggak enak, yang jelek, kira-kira kita mau liatin enggak? Enggak ada. Secara logika saja, kalau ada orang atau manusia demen ngelihat yang enggak bagus atau yang jelek, nah ini dipertanyakan. Ya, tuh. Nah, paling tidak kalau dia enggak mau ame sesuatu yang jelek, ya, dia enggak beranjak, yang paling penting dia ngapain? Dipejamkan matanya, dimeremin matanya, biar apa? Sesuatu yang dia benci itu enggak nampak terlihat oleh kedua matanya, ya. Nah, dalam hal ini, ya, fafil kalam, dalam kalimat tugmidu fi, memejamkan matanya, ada dalam ulama balaghah katakan majazun mursal. Ya, apa itu majaz mursal? Majaz mursal adalah kata yang digunakan bukan untuk, ya, menjelaskan makna atau arti yang sebenarnya. Ya, tuh, bukan. Ya, jadi kata tugmidu fi di sini artinya apa? Orang pasti enggak mau mendapatkan sesuatu yang dia enggak inginkan. Yang namanya orang bersedekah, dia pasti pengen dapat apa ya? Pahala. Ya, enggak ada orang sedekah pengen dapat dosa atau enggak dapat apa-apaan, enggak akan ada orang yang mau. Ya.
Tapi kenapa kok bisa terjadi? Nah, itu nanti kita akan lihat kejadian itu pada ayat sebabnya apa? Pada ayat yang berikutnya. Insya Allah akan kita pelajari nanti pada pertemuan kita 2 minggu yang akan datang. Ya. Nah, ini sampai di sini dulu keterangan tentang al-balaghah ya atau keindahan bahasa yang ada pada beberapa ayat yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan dari keterangan ini menjadi suatu ya motivasi buat kita, menjadi suatu bahan renungan buat kita. Ketika kita melakukan perbuatan sebesar apapun, ya, janganlah kita ada niat-niat lain apalagi untuk riya, ya. Cukup lillahi taala. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan mendatangkan keberuntungan buat kita. Bukan saja keberuntungan di dunia, akan tetapi keberuntungan kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanya.